Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Kurniawati dengan NIM A1A02510022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu integritas nasional. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, definisi integritas nasional, yang kedua, macam-macam integritas nasional, yang ketiga, integritas nasional Indonesia, yang keempat, faktor pembentuk dan penghambat integritas nasional, yang kelima, upaya penegakan integritas nasional di Indonesia, dan yang terakhir, perwujudan integritas nasional Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas yang pertama, yaitu definisi integritas nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional dapat dimaknai sebagai sebuah proses penyesuaian berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan keserasian. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah proses menyatunya berbagai komponen sosial, budaya, etnis, dan ekonomi menjadi satu negara dan satu bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan, kesepakatan, dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Integrasi nasional akan terjadi jika masyarakat menyepakati nilai-nilai aturan dan hukum sosial yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dipandang sebagai upaya menyatukan perbedaan yang ada dalam satu negara untuk menciptakan persatuan dan kerukunan. Indonesia dengan beragam budaya dan wilayah yang luas merupakan contoh nyata betapa pentingnya integrasi nasional. Keberagaman ini membawa manfaat besar bagi bangsa, tetapi jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dan masalah baru. Pengertian integritas nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Howard Reynolds 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar. Yang kedua, menurut Safuruddin Bahar 1998, mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan terpisah-pisah. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian menurut Suyanto Usmam 1998 dikatakan bahwa masyarakat integrasi apabila masyarakatnya itu mampu menentukan dan menyepakati nilai-nilai dasar yang bisa dijadikan pedoman bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial dan memiliki rasa loyalitas yang kuat terhadap kelompoknya. Yang ketiga, terdapat saling ketergantungan antar unit sosial di dalam masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Macam-macam integrasi. Yang pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Dalam integrasi ini, negara berusaha melebur beberapa kebudayaan agar menjadi satu kebudayaan yang tidak menampakkan identitasnya masing-masing sehingga lebih mudah diterima semua masyarakat. Cara ini cukup efektif untuk mencegah adanya saling klaim maupun sifat etnosentrisme di masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Dalam integrasi ini, negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya integritas budaya bersama, namun tetap tidak menghilangkan kebudayaan asli masing-masing.
Yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dalam menyatukan masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan serta menaatinya. Artinya, keberbedaan norma-norma di dalam masyarakat dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Yang keempat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi karena adanya keseragaman individu dalam masyarakat. Hal ini bisa terbentuk karena ada kesamaan di antara individu atau kelompok yang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kelima, integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi karena adanya ikatan spiritual atau nilai-nilai ideologi yang kuat tanpa paksaan. Integrasi ini tercipta karena persetujuan atau kesepahaman nilai dan persepsi di antara individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Yang keenam, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Orang-orang dengan kesamaan fungsi atau peran akan cenderung lebih mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Integrasi Nasional Indonesia. Integrasi Nasional Indonesia adalah sebuah proses yang berupaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragamnya suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman yang sangat kaya. Integrasi nasional Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara yang mendasar dengan 5 sila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pijakan untuk mencapai integrasi nasional yang kokoh. Upaya untuk mencapai integrasi nasional Indonesia melibatkan berbagai aspek termasuk pendidikan, kebijakan, politik, pemerintahan, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman bersama, menghormati perbedaan, dan memupuk semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Selain itu, kebijakan politik yang inklusif dan menghormati hak-hak minoritas juga diperlukan untuk mencapai integrasi nasional yang harmonis. Pemerintah yang berbasis pada prinsip otonomi daerah memungkinkan pengembangan potensi lokal sambil tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pembangunan ekonomi yang merata juga menjadi faktor penting dalam integrasi nasional. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong partisipasi semua kelompok dalam pembangunan ekonomi dapat membantu memperkuat ikatan antara berbagai kelompok di Indonesia. Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan, integrasi nasional Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangannya meliputi ketimpangan ekonomi, konflik sosial, isu separatisme, dan perbedaan budaya agama yang kompleks. Penanganan masalah ini membutuhkan upaya yang terus-menerus seperti memperkuat dialog antar kelompok, menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi politik yang inklusif, dan mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi. Integrasi nasional Indonesia bukanlah sebuah proses yang mudah, tetapi merupakan tujuan yang penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghargai dan merayakan keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia, serta mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan integrasi nasional dapat terus diperkuat untuk mencapai Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Integritas bangsa adalah rasa penyatuan yang lahir dari kesadaran bahwa meskipun kita berbeda, bangsa kita tetap memiliki tujuan dan keyakinan yang sama, yaitu menjaga nama baik, jujur, dan berbagai tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Dari perspektif kemanusiaan, integritas nasional bukan hanya tentang kesetiaan pada simbol-simbol negara, tetapi juga berarti bahwa setiap orang bersedia menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integritas nasional menunjukkan seberapa selaras perasaan, pikiran, dan tindakan setiap warga negara dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan patut dihormati. Faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama ada rasa senasib dan seperjuangan. Sebenarnya, salah satu faktor pembentuk integrasi nasional yang paling utama adalah muncul perasaan senasib dan seperjuangan. Bisa kita ambil contohnya, rasa tersebut dahulu muncul ketika masa penjajahan di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Keinginan tersebut dilandasi oleh sebuah perasaan yang sama dan tidak peduli dengan adanya suku, agama, ras, serta golongan. Yang kedua, rasa cinta tanah air menjadi salah satu faktor pembentuk integrasi nasional, bisa dikarenakan adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. Yang ketiga, budaya gotong royong. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi nasional karena adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong sendiri adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah dijaga dan dipertahankan hingga saat ini. Yang keempat, antisipasi dari ancaman asing. Faktor pembentuk integrasi nasional yang tidak kalah penting yaitu karena tujuan untuk antisipasi adanya ancaman dari asing. Ada berbagai bentuk ancaman dari pihak asing tersebut seperti upaya pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Yang kelima, ingin bersatu. Satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu yaitu Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh rakyat Indonesia ingin bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai cita-cita nasional. Yang keenam, sebagai wujud ideologi nasional. Kemudian, faktor pembentuk integrasi nasional juga karena perwujudan ideologi nasional yang sudah lama disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia memiliki banyak perbedaan serta keragaman agar dapat tetap bersatu. Ini karena nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, beragamnya masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang bisa menghambat integrasi nasional adalah keragaman masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini memang kaya dan istimewa, tapi kalau tidak dibarengi dengan rasa saling menghargai, bisa saja menjadi tantangan. Perbedaan kadang menimbulkan salah paham atau konflik antar kelompok. Oleh karena itu, kita perlu lebih terbuka, toleransi, dan menghormati perbedaan. Dengan begitu, keberagaman yang ada bukan lagi menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia. Yang kedua, paham etnosentrisme yang kuat. Paham etnosentrisme terjadi ketika seseorang atau sekelompok merasa budayanya itu paling benar dan lebih baik dari budaya lain. Sikap ini bisa membuat orang menjadi sombong dan susah menerima perbedaan, bahkan bisa memicu pertengkaran dan perpecahan antara kelompok.
Padahal setiap budaya di Indonesia unik dan berharga. Karena itu, kita perlu terbuka, saling menghormati dan menghargai perbedaan supaya keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa, bukan menjadi pemisah. Yang ketiga, tergerusnya budaya asli. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang lemah dapat terjadi akibat pengaruh budaya asing yang kuat namun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang keempat, luasnya wilayah Indonesia. Luasnya negara Indonesia juga menjadi penghambat integrasi nasional. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dipisahkan lautan yang luas. Yang kelima, pembangunan tidak merata. Lalu, faktor penghambat integrasi nasional selanjutnya karena adanya pembangunan yang tidak merata. Hal ini sebenarnya merupakan akibat dari wilayah negara Indonesia yang begitu luas, sehingga tantangan untuk melakukan integrasi nasional dapat ketimpangan pembangunan. Upaya penegakan integrasi nasional. Yang pertama, pendidikan multikultural. Pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di seluruh Nusantara. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajak untuk memiliki sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta membangun rasa toleransi dan saling menghormati dari individu dari berbagai latar belakang. Yang kedua, Hari Nasional dan peringatan bersama berbagai hari nasional, seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan menjadi momen penting untuk memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. Dalam peringatan ini, masyarakat dari berbagai kalangan turut berpartisipasi sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi Indonesia. Yang ketiga, dialog antar agama dan budaya. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat dan komunitas keagamaan sering mengadakan dialog antar agama dan antar budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan, menumbuhkan saling pengertian, serta mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman antar kelompok yang berbeda keyakinan maupun budaya. Kemudian promosi budaya dan seni. Pemerintah dan berbagai lembaga budaya juga aktif mempromosikan keberagaman budaya Indonesia melalui festival, pameran, pertunjukan seni, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya. Upaya ini bukan hanya memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas, tetapi juga untuk memperkuat rasa bangga dan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Perwujudan integrasi nasional di Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah taman budaya dan rekreasi yang terletak di Jakarta. Taman ini dibangun pada masa Orde Baru atas ide Ibu Tien Soeharto dan resmi dibuka pada tahun 1975. Tujuannya adalah untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari seluruh provinsi dalam satu tempat. Di TMII, pengunjung bisa melihat miniatur rumah adat, pakaian tradisional, tarian, dan seni khas dari berbagai daerah. Selain itu, sebagai tempat wisata, TMII juga berfungsi sebagai media edukasi budaya, tempat bertemu dan berinteraksi antar masyarakat, serta simbol persatuan bangsa dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu, TMII menjadi cermin nyata keberagaman dan persatuan Indonesia, sekaligus mengajarkan kita untuk menghargai budaya sendiri dan budaya orang lain. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi wujud nyata integrasi nasional karena di satu tempat ini seluruh kekayaan budaya Indonesia disatukan, mulai dari rumah adat, tarian tradisional,
TMII tidak hanya menampilkan budaya tetapi juga membantu membangun kesadaran bersama tentang identitas bangsa, memperkuat persatuan di tengah keberagaman, dan menjadi simbol nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu, TMII mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan dan menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan yang menyatukan bangsa, bukan sekedar perjuangan pajangan budaya semata. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, integrasi nasional adalah upaya penting untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, budaya, bahasa, maupun wilayah, agar tercipta kehidupan berbangsa yang rukun dan saling menghargai. Integrasi tidak hanya sekedar menyatukan wilayah secara fisik, tetapi juga menyatukan hati, semangat, dan tujuan seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan integrasi nasional tumbuh dari rasa senasib, seperjuangan, cinta tanah air, semangat gotong royong, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman, bangsa Indonesia dapat terus berdiri kuat dan tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman.